Salah periksa sperma. Mungkin ini adalah istilah yang tepat untuk email yang masuk ke saya. Karena ada seorang pria ya, yang dia itu sulit memiliki keturunan. Kemudian dia melakukan pemeriksaan sperma. Ternyata dari hasil spermanya ini ditemukan ada sesuatu yang kurang tepat. Di sini kita akan membahas lebih lanjut kira-kira apa saja kesalahannya dan bagaimana cara menyiapkan persiapan sperma yang ideal. Saya Dr. Jeffrey Albari Tribowo, spesialis andrologi, ahli reproduksi pria pertama di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sekarang kita kembali ya ke segmen Desah, dengar masalah kesehatan. Di mana di segmen ini kita akan membahas pertanyaan yang masuk ke email saya di andrologibanjarmasin@gmail.com. Buat kalian yang punya pertanyaan terkait masalah seksual atau kesuburan, silakan email ke sana untuk saya bahas secara bersama-sama di video selanjutnya. Baik, sekarang kita akan langsung ya membaca email kiriman dari subscribers. Perkenalkan dok, nama saya Diwan, nama samaran, saya berusia 33 tahun dan usia pernikahan sudah 3 tahun, namun belum memiliki momongan. Ketika 1 tahun usia pernikahan, saya periksa ke dokter dan diberi obat. Dan saya disuruh periksa ke lab, berikut saya lampirkan hasil pemeriksaannya. Namun dari hasil pemeriksaan, di situ tidak dituliskan kesimpulan permasalahan saya. Nah, di sini akan saya lampirkan ya, karena pengirimnya ini melampirkan bagaimana hasil pemeriksaan spermanya. Kita bisa melihat langsung ya, ini adalah hasil pemeriksaan yang dikirimkan. Nanti kita akan membahas kira-kira apa yang salah dan bagaimana cara untuk mendapatkan pemeriksaan sperma yang lebih tepat. Pertama dulu saya mau membahas ya tentang masalah Pak Diwan ini. Memang betul dia sudah mengidap gangguan kesuburan. Karena di email ini dia bilang sudah menikah hampir 3 tahun tetapi belum memiliki momongan alias susah untuk mendapatkan keturunan. Kalau memang ya pada pernikahan lebih 1 tahun, itu sangat penting untuk dilakukan pemeriksaan kesuburan. Wanitanya bisa periksa USG ke dokter kandungan dan laki-lakinya biasanya akan dilakukan pemeriksaan analisis sperma, juga akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh dokter andrologi. Tetapi di sini masih belum jelas ya, dia ada periksanya ke dokter spesialis apa, kemudian di sana apakah ada dokter andrologi atau tidak. Yang harus kita ketahui nih ya, untuk pemeriksaan sperma itu sebetulnya sangat mungkin loh terdapat perbedaan. Karena apa? Prosedur pengerjaannya sangat tergantung dari laboratorium yang mengerjakan. Makanya ya, saya biasanya ketika melakukan pemeriksaan pada pasien-pasien yang menjalani program hamil, biasanya saya sudah memiliki preferensi di mana sih laboratorium yang sesuai dengan standar saya pelajari. Bukan tidak mungkin kalau pemeriksaannya ini dilakukan pada lab yang kurang terstandar, hasilnya menjadi kurang tepat, tidak ideal, sehingga ujung-ujungnya harus dilakukan pemeriksaan sperma ulang. Tentu ini jadi agak sayang ya, karena harus mengeluarkan uang 2 kali untuk melakukan pemeriksaan sperma. Baik, sekarang kita akan langsung ya membahas bagaimana nih hasil pemeriksaan sperma dari Bapak Diwan. Jadi yang pertama kita lihat dulu ya di baris paling atas. Di sini ada informasi tidak mengeluarkan sperma selama 5 hari. Di sini sudah betul ya, karena memang syarat pemeriksaan sperma yang ideal tidak mengeluarkan atau ejakulasi selama minimal 2 hari dan maksimal 7 hari. 5 hari tidak ada masalah. Kemudian di sini dituliskan spermanya dikeluarkan dengan cara masturbasi. Ini juga sudah tepat, jadi tidak boleh ya dikeluarkan dengan oral seks terlebih dahulu atau dengan penetrasi ke vagina lebih dahulu. Harus pure dengan masturbasi dan tanpa menggunakan pelumas. Lanjut lagi ya. Nah, di sini ada sedikit sebuah kesalahan. Keadaan sperma waktu penampungan. Di sini tuliskan dia itu tumpah. Sebetulnya untuk pemeriksaan sperma paling ideal, dia tidak boleh tumpah. Karena kalau tumpah, bukan tidak mungkin hasil pemeriksaannya nanti menjadi kurang tepat. Kita harus tahu ya, ketika seorang pria terjadi ejakulasi, kandungan sperma yang paling banyak itu dikeluarkan di paling awal. Jadi kalau misalnya nih tumpahnya di awal ada yang tidak tertangkap dengan sempurna di gelas pemeriksaan sperma, bukan tidak mungkin pemeriksaannya jadi kurang akurat karena tadi spermanya tidak merepresentasikan nilai yang sesungguhnya. Jadi kalau saya pribadi, misalnya ada pasien pemeriksaan sperma di laboratorium tempat saya bekerja, kemudian tumpah, biasanya akan saya jelaskan ke pasien apakah berkenan untuk dilakukan pemeriksaan ulang di hari selanjutnya. Karena ini spermanya tumpah, sayang aja kalau kita lanjutkan tapi hasilnya tidak ideal. Kecuali dari pasiennya tidak ada masalah dan ingin hasilnya cepat ya, silakan-silakan saja. Tapi dengan konsekuensi, hasilnya menjadi kurang begitu akurat 100%. Lanjut lagi ya, di sini ada informasi sperma diterima di laboratorium jam 10.50. Lalu diperiksa jam 10.55 WIB. Tidak ada masalah dengan hal ini. Sekarang kita akan lanjut ya ke pemeriksaan makroskopis. Jadi pemeriksaan makroskopis itu adalah pemeriksaan sperma yang dapat dinilai dengan mata telanjang. Di sini ada beberapa komponen. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama itu adalah volume.
Volume itu adalah informasi. Kira-kira ada berapa banyak air mani yang keluar saat terjadi ejakulasi. Di sini hasilnya dituliskan adalah 3 ml. 3 ml ini adalah nilai normal. Memang kalau di sini dia menggunakan nilai rujukannya 2-3 ml. Tetapi sebetulnya ya, kalau saya pribadi menggunakan nilai rujukan dari WHO, World Health Organization, di mana organisasi tersebut dia sudah mengatur konsensus untuk pemeriksaan sperma secara internasional. Dari WHO menganjurkan nilai normal untuk volume sperma itu adalah lebih dari 1,4 ml. Jadi 3 ml ini merupakan hal yang normal banget. Lanjut lagi ya ke pH. pH itu adalah informasi. Bagaimana nih tingkat asam dan basa dari cairan mani seorang pria. Idealnya memang cairan air mani itu dia lebih ke arah basa ya. Jadi nilai rujukannya biasanya lebih dari 7,2, lebih tinggi, lebih ke arah basa. Kalau misalnya nih ditemukan air maninya ini terlalu asam, pH-nya itu 7 atau mungkin 6, maka ini menunjukkan ya, jangan-jangan ini ada sumbatan sehingga spermanya tidak bisa keluar secara sempurna. Akibatnya, air mani yang diejakulasikan itu sifatnya lebih cenderung asam karena ada kandungan yang tidak keluar dengan baik. Tetapi sayangnya ya, di laboratorium ini mereka tidak mencantumkan berapa pH-nya. Jadi mungkin tidak dilakukan pemeriksaan, mungkin karena keterbatasan alat atau bagaimana saya kurang tahu ya. Idealnya pH ini juga harus dilakukan pemeriksaan. Lanjut lagi ya, di sini ada pemeriksaan warna. Dituliskan kalau di sini warna air maninya itu adalah putih kekuningan. Uniknya, nilai rujukan normalnya dituliskan juga putih kekuningan. Sebetulnya ya, air mani yang ideal normalnya itu adalah putih keabu-abuan atau mungkin putih mutiara. Jadi seperti apa ya, putih yang jernih gitu. Tapi kalau misalnya nih warnanya berbeda, ada mungkin agak kekuningan, kehijauan, atau mungkin kecoklatan, maka ini sudah menunjukkan adanya sebuah kelainan. Paling sering disebabkan adanya masalah infeksi. Sebetulnya putih kekuningan ini bukan nilai rujukan yang tepat dan normal ya. Lanjut lagi ya ke viskositas. Apa sih yang dimaksud dengan viskositas? Viskositas itu adalah bagaimana nih kekentalan dari air mani. Di sini dituliskan hasilnya kental, nilai rujukannya kental. Nah, ini agak sedikit keliru ya, karena sebetulnya nilai viskositas yang normal itu adalah di bawah dari 2 cm. Maksudnya adalah gini, ketika air maninya diregangkan, harusnya dia sudah lepas dari kurang ukuran 2 cm. Kalau misalnya nih dia diperiksa terlalu kental, lebih dari 2 cm, misalnya 4 cm atau 6 cm, maka air maninya ini bisa dibilang terlalu kental. Dan ini merupakan sebuah kelainan. Makanya ada istilah kondisi medis yang disebut dengan hiperviskositas sperma alias sperma yang terlalu kental. Karena sperma yang terlalu kental ini sering menghambat ya kualitas sperma. Pergerakannya jadi kurang optimal karena proses kentalannya ini yang terlalu berlebihan. Memang normalnya ya air mani saat diejakulasikan awalnya dia agak kental. Barulah ditunggu kisaran 30 menit sampai 60 menit dia akan mencair sempurna. Kalau misalnya ditunggu lebih dari 60 menit masih tetap kental, maka besar kemungkinan ini merupakan sebuah permasalahan di air mani. Bisa jadi ada sebuah kondisi yang namanya hiperviskositas sperma tadi. Itu tadi pembahasan mengenai makroskopis. Sekarang kita lanjut ya ke komponen pemeriksaan selanjutnya yaitu adalah mikroskopis. Mikroskopis di sini adalah pemeriksaan air mani yang hanya bisa dilihat menggunakan alat bantu mikroskop. Kita akan lihat satu persatu. Yang pertama, di sini ada informasi ya, gerak aktif. Jadi pergerakan sperma itu bisa dibagi menjadi 3 kategori, ada pula yang membagi menjadi 4 kategori. Di sini dia membagi menjadi 3 kategori, ada gerak aktif, gerak lemah, dan tidak bergerak. Tapi anehnya ya, di sini dia nuliskan gerak aktif 2%, gerak lemah 4%, tidak bergeraknya tidak dituliskan sama sekali. Seharusnya ya kalau pemeriksaannya ini betul, gerak aktif 2%, gerak lemah 4%, maka tidak bergerak itu sisanya, yaitu adalah sebesar 94%. Tapi entah kenapa di sini tidak ditulis. Untuk tahu kualitas sperma yang optimal, gerak aktifnya ini harus cukup, yaitu adalah nilai rujukannya lebih dari 30% berdasarkan standar WHO. Tapi di sini dia tuliskan ya nilai rujukannya itu lebih dari 50%. Jadi agak berbeda nih standar yang digunakan. Kalau saya pribadi lebih dari 30% sudah normal. Nah, pada Bapak Diwan ini dia gerak aktifnya hanya 2%. Jadi benar-benar sangat sedikit sekali ya pergerakan spermanya. Lanjut lagi ke komponen selanjutnya, ini adalah komponen yang paling penting, yaitu adalah konsentrasi dan jumlah total sperma. Tapi di pemeriksaan ini tidak dituliskan berapa konsentrasi dan berapa jumlah total sperma.
Yang namanya konsentrasi itu adalah informasi ya, dalam air mani per 1 ml air mani itu berapa kandungan spermanya. Kalau misalnya jumlah total sperma itu merupakan dari seluruh cairan ejakulasi, berapa sih jumlah total sperma yang berenang di dalamnya. Konsentrasi yang normal itu adalah lebih dari 16 juta. Sementara untuk jumlah total sperma yang normal itu adalah lebih dari 39 juta sperma. Di sini dia nggak ada mencantumkan ya berapa nih konsentrasi ataupun jumlah total sperma. Nilai rujukannya pun cukup berbeda ya. Di sini dia menuliskan untuk jumlah total spermanya itu adalah nilai normalnya 60-150 juta per mililiter. Kalau per mililiter ini harusnya konsentrasi, bukan jumlah total sperma. Jadi sebetulnya saya agak bingung dengan membaca hasil ini. Ditambah lagi dia tidak menuliskan ya berapa nih konsentrasi spermanya. Padahal informasi ada banyak sperma dalam air mani merupakan komponen yang sangat penting. Kalau jumlahnya banyak, ini merupakan penanda yang sangat bagus. Tapi kalau jumlahnya itu sedikit, apalagi sampai di bawah 5 juta, maka ini merupakan gangguan serius dan membutuhkan penanganan lebih lanjut. Karena pada prinsipnya, sperma yang banyak itu dibutuhkan agar dapat terjadi program hamil yang alami. Kalau jumlahnya sedikit, biasanya ini menunjukkan ada permasalahan yang serius dan perlu perbaikan. Sekarang kita lanjut ya, kita lupakan sejenak masalah konsentrasi dan jumlah total sperma yang penulisannya agak kurang tepat. Di sini ada informasi leukosit. Leukosit itu adalah sel darah putih. Sel darah putih ini dia penanda, bisa karena penanda radang atau infeksi di daerah organ reproduksi pria. Di sini dituliskan ada 8-10 per LPB. LPB itu adalah lapang pandang basah. Sebetulnya leukosit ini bisa menjadi tidak normal kalau jumlahnya itu adalah lebih dari 1 juta yang ditemukan. Nah, di sini dia menggunakan satuan yang berbeda. Saya nggak bisa mengetahui ya apakah leukositnya ini betul sudah tinggi atau belum. Karena untuk tahu tinggi, dia itu satuannya harus juta. Kalau sudah tinggi, biasanya akan dipertimbangkan pemberian obat-obatan. Bisa diberikan antibiotik kalau memang dicurigai infeksi, atau mungkin dicari tahu apa penyebab radang di daerah buah zakarnya. Selanjutnya nih ada informasi eritrosit. Eritrosit itu artinya adalah sel darah merah. Seharusnya dalam air mani tidak boleh ada sel darah merah sama sekali. Karena sel darah merah ini penanda luka atau adanya darah bercampur di dalam air mani. Di sini ada tuliskan 2-3 eritrosit. Kalau ada ini merupakan sebuah kelainan yang namanya itu adalah hematospermia atau ditemukan darah di dalam air mani. Lanjut lagi ya, di sini ada informasi yang terakhir namanya adalah morfologi. Morfologi merupakan informasi ya, berapa sih bentuk dari sperma yang normal. Kita harus tahu ya, sperma itu yang bagus yang bisa untuk membuahi, mulai dari kepala, leher, dan ekor. Tetapi sekali lagi di sini di laboratorium tidak dituliskan berapa morfologi yang normalnya. Kemudian di sini dia tuliskan ya, nilai rujukan untuk morfologi lebih dari 60%. Kalau berdasarkan WHO sendiri, dia bentuk normalnya yang ideal adalah lebih dari 4%. Oke, ini untuk kesimpulan akhir ya dari hasil pemeriksaan lab ini. Saya sebetulnya tidak bisa mengetahui bagaimana nih gangguan sperma yang tepat. Karena informasinya tidak dituliskan secara lengkap dan prosedurnya pun juga saya tidak yakin apakah sudah benar atau belum. Kalau saya dihadapkan dengan pasien seperti ini, langkah awal yang akan saya anjurkan yaitu adalah dilakukan pemeriksaan sperma ulang. Pemeriksaan sperma ulangnya itu akan saya anjurkan di lab yang memang sudah terstandar dan persiapannya juga harus optimal. Jadi tidak boleh spermanya itu ada yang tumpah supaya hasilnya lebih tepat. Adapun cara kita ya untuk mencari tahu di mana nih lab terstandar untuk pemeriksaan sperma ada beberapa langkah. Yang pertama paling mudah kita bisa konsultasi dengan dokter andrologi di tempat kota kita tinggal. Karena biasanya dokter andrologi udah tahu ya di mana nih hasil laboratorium yang pemeriksaannya itu akurat dan sesuai dengan standar yang sudah dipelajari pada pendidikan dokter spesialis andrologi. Dengan hasil pemeriksaan yang tepat standarnya, maka ini kita bisa mendapatkan cerminan bagaimana tingkat kesuburan seorang pria secara akurat. Tapi ya, kalau misalnya nih, di daerah kita tidak ada dokter andrologi, kita bisa mempertimbangkan mengecek sperma di laboratorium yang mungkin dia sudah banyak di kota-kota besar atau merupakan cabang dari kota besar. Jadi ada beberapa ya jenis laboratorium yang mungkin kita udah familiar namanya karena dia merupakan cabang dari laboratorium yang ada di Jakarta atau kota besar lainnya. Biasanya kalau laboratorium besar, mereka itu sudah memiliki standar prosedur yang baku.
Sehingga meskipun cabangnya ini berada di tempat yang agak perifer atau yang merupakan di daerah terpencil, biasanya sudah dilatih untuk pemeriksanya untuk menuliskan sesuai dengan standar aturan yang berlaku. Saya pernah memeriksa pasien untuk pemeriksaan sperma di sebuah kota yang agak terpencil. Saya anjurkan pemeriksaannya dilakukan di laboratorium yang merupakan cabang dari nasional. Saya cukup kaget karena ternyata hasilnya masih tetap akurat dari penulisannya. Kemudian saya cek apakah ada penulisan yang salah atau janggal, ditemukan ternyata tidak ada masalah. Makanya ya sangat disarankan untuk melakukan pemeriksaan sperma di tempat laboratorium yang sudah memiliki nama. Tapi bukan berarti ya kalau misalnya laboratorium belum punya nama artinya pemeriksaannya tidak akurat. Belum tentu juga. Pada prinsipnya selama pemeriksanya petugas laboratoriumnya sudah terlatih, seharusnya dia juga sudah bisa memberikan hasil yang tepat. Setelah hasil sperma pemeriksaan ulangnya keluar, barulah biasanya akan dilakukan ya interpretasi oleh dokter andrologi. Bagaimana nih tingkat kesuburan seorang pria tersebut? Kalau misalnya ya gangguannya itu masih gangguan yang ringan, biasanya akan dilakukan perbaikan pola hidup sehat dan pemberian suplemen-suplemen untuk mengoptimalkan sperma. Sambil nanti tetap dievaluasi bagaimana perbaikan sperma, apakah bisa terjadi kehamilan atau tidak. Tetapi kalau misalnya ya ditemukan, oh ternyata gangguan spermanya ini cukup berat, biasanya akan dilanjutkan ya beberapa pemeriksaan tambahan seperti pemeriksaan darah, meliputi ada pemeriksaan hormon, kemudian juga ada pemeriksaan dari USG atau ultrasonografi untuk mencari tahu jangan-jangan di buah zakarnya ada penyakit tertentu. Selain itu juga bisa ya ada pemeriksaan genetik untuk dicek apakah ada gen-gen yang bermasalah pada seorang pria tersebut sehingga mengganggu kesuburannya. Setelah ditemukan pada seseorang yang mengidap gangguan berat apa saja akar penyebabnya, biasanya seorang dokter akan memberikan terapi sesuai dengan kebutuhan. Kalau misalnya nih hormonnya ada bermasalah, maka akan diberikan terapi penambahan hormon supaya hormonnya kembali normal dan diharapkan spermanya bisa kembali perbaikan. Atau misalnya ditemukan ada penyakit tertentu, akan diberikan juga obat sesuai kebutuhan untuk bisa menangani penyakit pada pasien tersebut sehingga spermanya bisa kembali normal. Tapi kalau memang ya spermanya masih tetap jelek, agak kurang baik setelah diberikan terapi, maka akan dianjurkan untuk menjalani kehamilan berbantu. Pada sperma yang sangat sedikit sekali, biasanya kehamilan berbantu yang dianjurkan itu adalah tindakan bayi tabung. Tetapi kalau misalnya spermanya gangguannya hanya ringan, akan dipertimbangkan untuk menjalani kehamilan berbantu yang masih ringan, namanya itu adalah inseminasi. Di sini saya juga mau memberi catatan ya, Pak Diwan di sini tidak ada informasi berapa nih usia istri. Kalau usia Pak Diwan 33 tahun, oke lah, masih aman ya. Walaupun juga harus waspada. Pria biasanya mulai menurun di usia 40 tahun. Yang jadi kewaspadaan itu adalah istrinya, ya. Karena istri itu pada wanita dia lebih cepat untuk terjadi penurunan kesuburan. Kalau memang usia istrinya sudah mendekati usia 35 tahun, maka sebaiknya program hamilnya jangan ditunda terlalu lama. Lebih baik dipertimbangkan untuk penanganan lebih cepat, dan kalau memang perbaikannya belum optimal, dapat dipertimbangkan untuk menjalani kehamilan berbantu, entah inseminasi atau bayi tabung sesuai dengan kebutuhan dan indikasi dari Bapak Diwan juga istri. Baik, itu tadi ya pembahasan mengenai prosedur pemeriksaan sperma dan apa nih kesalahan yang sudah terjadi di pasien ini. Semoga yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan kita tahu ya apa saja kendalanya. Untuk kalian yang punya pertanyaan, jangan lupa bisa kirimkan ke email saya di andrologibanjarmasin@gmail.com. Terakhir, saya sudah pernah loh membuat video pembahasan bagaimana cara membaca pemeriksaan sperma yang tepat. Kalau kalian ingin menyaksikannya, bisa klik link video berikut ini. Terima kasih sudah menyaksikan.